Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Budi Arthur Soho dan akan menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi yang sangat menarik dari narasumber yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu narasumber kita Bapak Jafar Makababat, SPD, seorang pendidik berpengalaman yang akan berbagi pengetahuan tentang rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dan sport model. Dan hadir pula juga sebagai mewakili Sumatera SPD sebagai keynote speaker. Terima kasih sudah hadir Bu. Sebelum kita mulai presentasi, saya mengucapkan durasi kepada mewakili Sumatera untuk memberikan kata sambutan. Tempat dan persilakan. Terima kasih buat Pak Agus sebagai moderator. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan dan pendidikan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bertemu di sekolah kita tercinta. Pada kesempatan ini, terima kasih atas inisiasi dari MGMP PJOK dan Pak Jafar Makababat sebagai narasumber dalam RTL atau rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK Kabupaten ini dengan topik rancangan program pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan model SEM atau SEM, yakni model sport education atau sport education model. Nah, jadi ini merupakan salah satu kreativitas pembelajaran, ya, salah satu kreativitas pembelajaran. Di sini disampaikan bahwasanya ada rancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Berarti di sini menekankan praktik, menekankan langsung modeling. Jadi bukan hanya teori saja. Dan ini menurut teman saya model yang salah satu model yang efektif yang akan kita terapkan di kelas sesuai dengan pembelajaran kita ataupun mata pelajaran kita masing-masing. Dan semoga ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi di kelas. Ya, kepada Bapak Ibu guru semuanya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, model-model yang terkini, yang model-model yang terupgrade, itulah yang sejatinya pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi saya harap dengan adanya model pembelajaran berbasis proyek ini boleh meningkatkan kualitas pembelajaran dan akhirnya meningkatkan pemahaman anak-anak kita terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Oleh karena itu terima kasih kepada Bapak Jafar yang sudah menginisiasi ini. Semoga ini boleh berdampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih untuk kita semua dan mari kita nantikan topik ini yang disampaikan oleh narasumber kita sehingga ini boleh menginspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Untuk memulai sesi berikutnya, yaitu sesi materi, saya akan mengundang Bapak Jafar Makababat untuk memaparkan materi terkait rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport model. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak JA sebagai MC. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu atas undangan saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut
PKG PJOK 2024. Sebelum saya mulai ke materi, perlu saya sampaikan bahwa saya guru SMP 3 merupakan salah satu yang terdaftar sebagai peserta PKG PJOK 2024 angkatan pertama. Kalau di Kabupaten Dere itu kurang lebih 35 orang, dan direncanakan ini akan menjadi memfasilitasi seluruh guru PJOK di Kabupaten Dere. Dan imbasnya sesuai arahan dari kementerian bahwasanya PJOK merupakan mata pelajaran yang pertama melaksanakan peningkatan kompetensi ini, dan berimbas ke bahasa Inggris sudah dilakukan, mengikut ke bimbingan konseling, dan direncanakan semua mata pelajaran akan melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu, PKG PJOK 2024 merupakan tindak lanjut dari Kemendikbudristek melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 86 tahun 2021 mengenai DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Maksudnya ini adalah bagaimana guru olahraga difasilitasi untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang berpusat kepada peserta didik, aktif, menyenangkan, dan reflektif. PKG PJOK menggunakan prinsip andragogi. Andragogi itu merupakan pembelajaran orang dewasa, dalam artian bahwasanya semuanya diberikan kesempatan memberikan masukan-masukan, tidak ada yang disalahkan, semuanya hanya menyatukan persepsi. Sedangkan proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan tatap maya. Kegiatan ini sudah dilakukan selama 3 bulan. Kami ini yang berkisar 35 orang itu melaksanakannya selama 3 bulan dengan tatap maya dan tatap muka. Sedangkan tatap muka sudah kita lakukan seminggu yang lalu. Mungkin saya izin kepada sekolah, saya tidak hadir mengikutinya di SMK Negeri 1 Setinjo. Sedangkan tatap maya dilaksanakan di luar jam mengajar. Jadi kita lakukan itu mulai pukul 14 sampai pukul 19, mana yang tepat waktunya disesuaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, desain pembelajaran ini juga menggunakan LMS, Learning Management System. Jadi kita diberikan belajar mandiri untuk membedah semua modul-modul ajar. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya merasa sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa diri saya sudah cukup maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Setelah saya mengikuti, rupanya masih kecil, masih belum seberapa pembelajaran yang saya lakukan. Karena setelah saya memasuki dunia ini, masih banyak hal-hal yang memungkinkan, cara-cara yang memungkinkan bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran kepada anak yang lebih bersemangat, reflektif, dan bergembira. Ya, yang intinya ini tadi memotivasi, mendorong peserta didik mengembangkan bakatnya. Untuk itu, dalam penyampaian pembelajaran, banyak model, banyak desain, banyak juga strategi dan metode pengajaran. Ini tergantung bagaimana kita mengklarifikasikan, ya, memetakan peserta didik, karena semua peserta didik itu berdiferensiasi, tidak sama semua kebutuhan belajarnya, jadi bermacam-macam. Jadi untuk itu salah satu model ataupun proyek, salah satu model pembelajarannya yaitu berbasis proyek. Proyek ini pun banyak jenisnya. Untuk itu proyek yang saya sajikan adalah Sport Education Model. Ini proyek yang dilakukan oleh siswa. Untuk itu Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini dilatar belakangi pentingnya pemberian pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik lewat kegiatan SEM. Ya, SEM yang akan dilaksanakan ini adalah kompetisi sepak bola dan permainan tradisional, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Jadi bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lain, yang serumpun dulu. Setelah yang serumpun boleh ke di luar mata pelajaran lain. Kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain pada kegiatan kurikuler. Jadi kegiatan kurikuler itu Bapak Ibu dilakukan di sekolah. Jadi cenderung kita mungkin ada beberapa guru olahraga itu mengajarkan anak-anak itu
dalam kegiatan kekurikuler menjadi yang berprestasi? Rupanya tidak. Untuk meningkatkan spesifikasi olahraganya dilaksanakan di ekstrakurikuler. Seterusnya harapannya program ini selanjutnya menjadi proyek di sekolah yang dapat menghubung kerjasama peserta didik. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia, seperti aset-aset manusia yang ada di sekolah kita, maksudnya salah satunya kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta peserta didik yang aktif dalam bidang olahraga. Yang kedua ada aspek aset fisik. Aset fisik sekolah di mana sarana prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Yang seterusnya aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakannya proyek ini. Dengan demikian harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar peserta didik SMP Negeri 3 Sidikalang untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama, sportivitas antar peserta didik. Tujuan program ini dilaksanakan ini terwujudnya peserta didik yang bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pemahaman peserta didik tentang olahraga membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial sesuai dengan pengalaman nyata yang diperankan setiap peserta didik. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan situasional. Yang seterusnya meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir penerapan belajar aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Capaian yang diharapkan dan langkahnya, capaian dan tujuan. Capaiannya adalah pemahaman tentang aturan-aturan dalam kegiatan lomba terkait kegiatan SEM yang dilaksanakan. Yang kedua, pengembangan tentang keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman teknik, taktik, dan strategi. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkahnya, yang pertama, dalam pembahasan technical meeting. Latihan dalam pengelolaan musim. Maksudnya musim ini di jam mana dibuat kegiatan tersebut. Mungkin seperti hari ini kita mau melakukan kegiatan SEM bersamaan dengan ujian. Ya, jadi harus dilihat situasinya musimnya di mana. Menganalisis pertandingan dan turnamen. Maksudnya dianalisis pertandingan itu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini mempunyai bakat yang berbeda-beda. Hobi olahraga yang berbeda-beda. Jadi semua ditampung kegiatan itu. Semua dilaksanakan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keempat, penyelenggaraan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Jadi kegiatan ini di samping untuk meningkatkan prestasi, juga menjalin silaturahmi sesama siswa, berkomunikasi. Mungkin lewat kegiatan ini mereka jadi komunikasi antara kelas 7, kelas 9, 91 dan 97, dan tetap komunikasinya terjalin dan sportivitasnya tetap. Karena jangan karena meraih juara jadi berantem atau yang lain-lain. Peran peserta didik yang menjadi panitia. Jadi di SEM ini Bapak Ibu, sport education model, maksudnya bahwa semua kegiatan itu dilaksanakan siswa. Contohnya peserta didik menjadi panitianya, peserta didik menjadi peserta yang bertanding, peserta didik juga wasitnya, peserta didik yang manajer, reporter, supporter, dan sebagainya, dan bahkan sebagai pejabat. Pejabat dalam arti kalau kita ini bertandingkan di luar, ada semacam dinas pendidikan, kadisnya mereka, kadis olahraganya mereka, atau bupatinya mereka, dicontohkan dia. Ya, jadi untuk lini masa, maksudnya lini masa dilihat di musim mana dilakukan kegiatan itu. Jangan sampai bersamaan dengan kegiatan ataupun program sekolah. Ya, biasanya kita lakukan ini seperti Liga OSIS, tapi kalau Liga OSIS yang kita lakukan masih semi. Semi dalam artian masih banyak ditangani, campuri oleh guru, termasuk guru olahraganya. Jadi ini memang harus semua pure peserta didik yang melaksanakan. Ini gambaran bagaimana agar mereka setelah tamat dari sekolah ini bisa melakukan kegiatan di luar. Ya, mungkin bisa kita bayangkan mahasiswa dari satu universitas melakukan kegiatan di daerah. Mereka sendiri yang melakukan. Nah, jadi ini hal-hal kecil yang akan mereka laksanakan di luarnya kelak. Ya, struktur program dan mitra dalam komunitas.
struktur program ini menjadi kokurikuler, ya. Peserta didik yang terlibat yaitu kelas 7 sampai kelas 9 semua dilibatkan. Jadi Pak, bagaimana kalau siswa kita yang tidak tahu sama sekali olahraga, tak ada cabang olahraga dikuasai, mereka jadi wasit, tak tahu juga dia wasit, mereka jadi supporter, tak tahu dia supporter, mereka jadi dokumentasi, semua dilibatkan, semua siswa dilibatkan. Makanya baik perempuan dan laki-laki. Waktu kegiatan dilaksanakan semester 1 bulan Desember, ini mungkin dalam waktu dekat. Sedangkan mitra dalam komunitas belajar, pastinya karena kita ini di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolah, penanggung jawabnya Ibu Kepala Sekolah, dan komunitas belajar siswa, Kombel. Nah, mungkin kita ada Kombel PJOK, komunitas belajar sekolah, yang menjadi lokomotif, fasilitator dalam kegiatan ini. Next. Ya. Lanjut Pak. Oh ya, lanjut Pak. Setelah berikutnya. Next Pak. Bisa. Ya. Ya, rencana dan evaluasi. Ada 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi semua kegiatan itu harus mempunyai tujuan. Kita sampaikan kepada siswa, mereka harus mengetahui tujuannya apa. Seterusnya setelah mereka mengetahui tujuan, setelah mereka melakukan, ada umpan balik. Setelah umpan balik, dilakukan refleksi. Setelah refleksi, evaluasi. Dan dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh siswa, wali kelas, dan seluruh guru sebagai penasehat ataupun pengawas dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini ada beberapa kemungkinan tantangan. Ya, tantangan yang dihadapi adalah salah satunya keterbatasan fasilitas dan alat. Ya, seterusnya adalah motivasi peserta didik, karena motivasi ini tak semua mungkin siswa kita ini hobi olahraga, ya, tapi itu harus kita motivasi juga lewat kegiatan yang kita lakukan. Baru waktu dan jadwal disesuaikan dengan kegiatan jadwal kita yang selalu mungkin bersamaan dengan program sekolah. Ya, demikian mungkin pemaparan kita Bapak Ibu tentang sport education model. Ya, dengan harapannya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, rupanya apa yang sudah diprogramkan pemerintah sudah kita laksanakan, tapi belum maksimal sesuai dengan kajian yang sudah dilakukan. Sudah kita lakukan di beberapa liga OSIS, tapi masih semi. Dan kedepannya harapan kita, semua kegiatan harus dilakukan oleh peserta didik. Ya, demikian pemaparan saya. Kami kembalikan kepada moderator. Pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Jafar Managaba. Inspirasi atas materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Saya memberikan waktu dan beberapa pertanyaan. Dua ya. Ada Bapak Ibu? Oh. Baik, terima kasih kepada Pak Sajea atau moderator. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Dea sudah menjelaskan mengenai model pembelajaran SEM, ya, Sport Education Model. Nah, di model pembelajaran ini sangat menekankan kepada keterlibatan peserta didik. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam SEM, peserta didik itu tidak hanya berperan sebagai pemain saja, tapi bisa jadi sebagai pelatih, sebagai wasit, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemampuan peserta didik dalam melaksanakan semua kegiatan dengan peran sebagai pejabat, pelatih, peserta, manajer, dan kapasitasnya sebagai peserta didik. Terima kasih. Langsunglah pertanyaan kedua, sekali menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mana tahu ada lagi? Pertanyaan kedua. Ada Bapak Ibu? Coba,
Terima kasih kepada Pak JA sebagai moderator. Begitu juga dengan Pak JM yang sudah memberikan banyak materi. Jadi saya pun baru mendengar yang namanya SEM, ya, Sport Education Model. Model. Ya, jadi di sini saya tertarik. Jadi Pak berhubungan juga dengan pertanyaan oleh Ibu Nusantara ya. Ya, jadi di sini saya perhatikan materi ini karena dia berbasis proyek, pastinya ada tugas-tugas yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, dalam melaksanakan kegiatan tersebut, apa proyek yang akan mereka ambil. Jadi yang ini saya tanyakan Pak JN, dalam melakukan kegiatan pasti membutuhkan dana. Ya, bagaimana peserta didik dalam mencari dana dalam kegiatan tersebut? Atau setiap proyek yang akan mereka ambil. Nah, jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak JN. Dana dan Terima kemampuan kasih siswa. pertanyaannya Bapak dan Ibu Guru. Untuk kesempatan menjawabnya saya persilakan dari Pak Bapak. Oke, baik, terima kasih kepada MC dan penanya Ibu Siringoringo dan Ibu Manik. Memang betul seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kegiatan ini semua yang melakukan itu mulai dari konsanaan hingga pembiayaan itu dari siswa. Terus sebagai pejabat bagaimana kemampuan mereka untuk melakukan peran mereka sebagai pejabat. Mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat pengalaman kemarin yang FL2SN. Pak Bupati datang ke sini dari penyambutan sampai kegiatan, ya. Jadi memang itulah gambaran kurang lebih yang diperankan oleh siswa. Jadi sebagai bupatinya pun nanti siswa, ya. Sebagai pesertanya pun nanti yang bertanding itu siswa, supporter pun siswa. Bagaimana mereka kemampuan mereka untuk mengikuti tersebut? Disinilah kita peran sebagai guru memberikan pemahaman tentang peran-peran yang tadi. Sebagai bupati ataupun sebagai pejabat yang melaksanakan kegiatan tersebut di teritorialnya, bagaimana sifatnya? Sebagai pelatih bagaimana? Kita sampaikan dulu sebelum kegiatan ini. Jadi tidak serta-merta karena siswa yang melakukan kita lepas, tidak kita lepaskan. Tetap kita dampingi. Kita hanya sebatas mendampingi. Kita berikan hal-hal yang dibutuhkan siswa. Kira-kira contoh ada pertanyaan siswa, bagaimana Pak saya nanti sebagai pemain olahraga, rupanya saya tak bisa. Kita kasih pemahaman. Tidak harus sebagai pemain olahraga, bisa juga supporter. Bahkan hanya sebagai pencatat pemain pun boleh. Jadi yang intinya dilibatkan semua. Jadi kepada Ibu Siringoringo memang diberikan pemahaman sebelum pertandingan itu mungkin sehingga mereka mampu dalam kegiatan tersebut. Sehingga ini juga hampir sama dengan pertanyaan Ibu Manik, dana. Memang setiap kegiatan pasti dibutuhkan dana. Kalau bisa kita bayangkan mulai dari kedatangan Pak Bupati diberikan kalung bunga ya. Dari mana dananya nih? Ada hadiah dan lain-lain, termasuk bikin spanduk. Spanduknya dari mana? Spanduk aja udah 150. Dari mana dananya? Jadi ini gayung bersambut dengan program sekolah, yaitu lingkungan sekolah kita yang diprogramkan oleh pembinanya bahwa barang-barang bekas, sampah-sampah yang bisa digunakan untuk barang jadi, untuk kegiatan boleh. Contoh, pengalungan bunga, tak perlu kita pesan bunga dari luar. Bisa dirangkai bunga di sini lewat bunga-bunga yang bisa dipetik, sehingga bisa menjadi bunga kalung atau bunga tabur. Sedangkan untuk spanduk pun tak harus. Boleh kita gunakan kertas-kertas yang disambungkan, lalu dilukis selamat datang dan seterusnya. Hadiah pun Bapak Ibu. Jadi kita punya kun itu kerucut yang untuk bertanding sepak bola. Bisa kita rangkai ini, kita modifikasi menjadi piala. Jadi memang kalau untuk dana bisa dari nol. Jadi semua dirangkai kreativitas siswa. Jadi berolahraga pun dia bisa menggunakan ilmu prakaryanya juga untuk berkarya melakukan modifikasi hadiah dan kegiatan. Itu mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Manik dan Ibu Siringoringo. Terima kasih. Bagaimana Ibu Manik dan Ibu Siringoringo sudah jelas mungkin ya, sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Jaya. Penutupan. Terima kasih pada Pak Japorona Babar dan Ibu Asma Simawati SPD.
atas presentasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Bermanfaat dan inspiratif bagi kita semuanya. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan penutup dari kepala sekolah. kita akhiri sesi ini dengan penutup dan terima kasih semua. Nah, baik. Terima kasih buat Pak Jatuh Baban sebagai narasumber. Saya percaya dan saya yakin ini merupakan pembelajaran yang menarik. Karena memang sebetulnya melibatkan peserta didik. Sebenarnya sudah kita praktekkan di sekolah, cuma belum perfect, belum total. Nah, jadi kedepannya mari kita praktekkan ini, kita lakukan di pembelajaran kita di kelas. Dan untuk tahun depan ya di konten kita sudah lebih kita kuatkan lagi ya, kita buat aja nanti simulasinya. Nah, sehingga teman-teman bisa lebih memahami ya. Jadi ini gambaran awal dulu, materinya secara lengkap itu bisa dilipat dari KJN ya. Jadi terima kasih buat kita semua, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mari kita terus berinovasi, mari terus mengupgrade diri ya, supaya semakin tambahlah ilmu kita, pengetahuan kita. Jadi sebagai guru kita tidak boleh tidak belajar. Ketika kita masuk kelas, pantang kita masuk kelas tanpa persiapan, tanpa belajar ya. Jadi guru harus tetap menjadi sebagai pembelajar. Mari kita semua tetap semangat, kita sebagai model, kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita sebagai pengarah, kita sebagai pemain, kita sebagai peserta, macam-macam. Kalau kita berada di tengah-tengah anak kita, di sekeliling anak kita, terutama dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih untuk kita semua. Semoga ini berdampak dan mengapresiasi, menginspirasi Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan semangat. Terima kasih, selamat menjelang siang. Masuk ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.